Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas news planning atau perencanaan berita. Kenapa ini menjadi penting? Karena kunci wartawan sebelum menulis berita itu ada di dua langkah sebelumnya, yaitu news planning dan news hunting ya. Jadi kita masih ingat news processing atau proses lahirnya berita itu ada beberapa tahapan, dari mulai news planning, news hunting, news writing, kemudian news editing, dan yang terakhir adalah news publishing. Nah, kita bahas yang pertama. Sebenarnya news planning itu apa? News planning itu adalah proses perencanaan pemberitaan. Jadi sebuah berita itu kita coba untuk direncanakan untuk dipublikasikan. Nah, itu berangkat dari meja redaksi. Nah, kalau hunting news itu kan kita langsung ke lapangan, dan di lapangan kita mencari data dan fakta untuk kemudian ditulis menjadi sebuah berita. Proses news planning itu adalah untuk pembuatan berita yang terencana ya, untuk membuat berita, making news namanya. Jadi Anda itu sebagai wartawan bukan hanya mengejar peristiwa, di mana kita menunggu peristiwa dulu terjadi baru kita ke lapangan. Kita sebagai wartawan juga harus mampu membuat sebuah berita yang disebut dengan making news. Jadi kita merancang kira-kira apa yang akan kita angkat untuk esok hari, terutama berita yang terkait, pastinya adalah berita tidak berita terduga ya, karena berita itu kan ada dua ya. Yang pertama berita terduga, berita yang kita rencanakan kira-kira apa yang harus kita buat untuk besok hari. Ada berita yang tidak terduga, kita tidak tahu besok itu ada peristiwa apa, ada kejadian apa, itu yang disebut dengan peristiwa tidak terduga. Berita yang terencana atau terduga itu dilakukan dengan newsmaking, kita membuat sebuah berita. Nah, sebelumnya apa yang harus dilakukan terkait dengan newsmaking di dalam proses perencanaan berita? Nah, wartawan itu harus memikirkan kira-kira apa yang layak diangkat pada saat momentum masa ini. Tentu kalau untuk media cetak untuk besok hari, contoh misalnya kita merencanakan kira-kira nih apa untuk kita angkat di musim banjir, misalnya di musim hujan. Nah, kita merencanakan, kita sudah punya pengalaman hampir setiap hujan banjir itu juga terjadi, maka kita merencanakan bagaimana kira-kira mengangkat peristiwa banjir ya. Misalnya kita menggali berapa kali sih peristiwa banjir di musim hujan di tahun lalu. Nah, sekarang selama jangka waktu sekian minggu itu banjir sudah berapa kali. Maka kita mengangkat kira-kira topiknya bagaimana agar hujan itu tidak menjadi penyebab banjir. Anda bisa mencari nanti terkait dengan banjir itu ke narasumber yang kredibel terkait dengan pencegahan banjirnya. Nah, narasumbernya mungkin bisa satu, mungkin bisa dua. Satu terkait dengan angle-nya, kenapa sih di Indonesia itu banjir itu tidak pernah terselesaikan. Hampir setiap hujan pasti banjir, hampir setiap kemarau pasti kekurangan air. Maka dicarilah solusi yang terbaik itu apa kira-kira. Jadi di dalam perencanaan berita Anda sudah menentukan topiknya apa, kemudian narasumbernya siapa, kemudian cara melakukan penggalian data juga dengan cara apa. Mau observasi, mau wawancara, mau investigasi, atau hanya riset data saja. Nah, ini menjadi penting bagi wartawan itu di dalam proses perencanaan. Semakin kita punya kemampuan membuat perencanaan, maka kita akan semakin memiliki berita yang berkualitas. Atau misalnya di dalam masa pandemi sekarang, Anda melihat topik apa yang menarik? Apakah peristiwa penyebaran COVID yang tidak pernah berhenti, atau Anda akan mencari komparasi pandemi COVID di Indonesia dengan negara-negara yang lain misalnya.
Kenapa di Indonesia begini, kenapa di luar negeri begini. Anda bisa mencari topik itu, tentukan angle-nya dari perspektif apa, kemudian cari narasumbernya. Nah, dengan mencari narasumber, menentukan narasumber, maka Anda sudah menyiapkan untuk proses perencanaan berita. Ya. Cara menentukan kualitas narasumber yang baik, paling tidak ada 3 kriteria narasumber. Yang pertama, narasumber yang kredibel, ya. Narasumber yang punya keahlian di bidang topik yang akan kita gali. Kita tidak peduli narasumber itu punya jabatan atau tidak punya jabatan, kita tidak peduli dia itu punya pangkat atau tidak punya pangkat, yang penting dia tuh ahli di bidangnya, ya. Di bidang ahli yang kita gali itu adalah kredibilitas. Jadi ketika Anda mau ngangkat tentang banjir, Anda cari orang yang punya kemampuan memprediksi, menganalisis tentang kenapa banjir terjadi di setiap musim hujan di negara kita, ya. Kemudian dicari, nanti ditanyakan tentang kira-kira solusinya apa gitu, ya. Itu narasumber yang kredibel. Yang kedua, narasumber otoritas, ya. Jadi narasumber yang memiliki jabatan, kedudukan, kewenangan terkait dengan topik yang kita gali, ya. Nah, ini kita tentukan narasumber yang kredibel dengan yang otoritas. Yang otoritatif itu kita tentukan untuk melengkapi berita yang kita buat. Misalnya tentang masalah banjir yang seringkali, setiap hujan seringkali banjir di Kabupaten Bandung. Maka narasumber yang paling otoritas adalah Kepala Dinas A, Kepala Daerah A, itu ya. Tentunya adalah kepala daerah di kabupaten tersebut. Narasumbernya yang menangani, kepala dinasnya adalah kepala dinas yang menangani masalah bencana. Itu adalah yang otoritas, ya. Yang kredibel itu cari pengamat, cari pemerhati yang punya kemampuan untuk, ya, menganalisis kira-kira solusinya apa. Apakah karena saluran air, drainase yang dangkal, sementara volume air itu cukup besar dan deras gitu, ataukah ada faktor penyebab lain yang menyebabkan setiap hujan itu banjir di daerah kita. Kemudian solusinya apa? Nanti dia akan menawarkan solusi, misalnya dengan membuat bendungan misalnya, atau membuat semacam apa gitu kan, sehingga nanti akan memberikan solusi yang terbaik. Sebenarnya cukup ironis ketika kemarau kita itu kekurangan air, tetapi ketika hujan air itu menjadi musibah, menjadi banjir. Nah, ketika dua hal ini sebenarnya bisa disatukan menjadi sebuah berkah. Ketika musim hujan air kita simpan, dan ketika musim kemarau air itu bisa kita gunakan untuk kepentingan masyarakat kita yang biasanya di musim kemarau itu kekurangan. Nah, itu dicari solusinya supaya kita itu menjadi negara, menjadi masyarakat yang memperoleh berkah, ya. Allah memberikan, menurunkan air itu bukan untuk menjadi musibah, tetapi menjadi berkah. Nah, bagaimana supaya menjadi berkah? Maka tangan-tangan manusia itulah yang harus mampu mengelolanya. Bagaimana gagasan itu dimunculkan? Maka wartawan berkewajiban mencari angle-nya, mencari narasumbernya, kemudian merumuskan pertanyaan apa yang kira-kira bisa lakukan untuk kita tanyakan kepada narasumber. Itu dalam proses perencanaan. Jadi dalam proses perencanaan berita itu tentukan topiknya, tentukan angle-nya, tentukan narasumbernya, dan yang terakhir, yang keempat, tentukan deadline-nya kapan. Batas terakhir kita wawancara kapan, batas terakhir kita menulis beritanya kapan, ya. Jadi di dalam proses perencanaan itu tentukan hal-hal tersebut. Tentukan topiknya apa, tentukan angle-nya apa, tentukan narasumbernya siapa, deadline-nya kapan untuk deadline menulis, kapan deadline liputan, ya.
Dengan cara itu maka berita yang kita buat itu akan betul-betul terencana dengan baik ya, sehingga bisa menghasilkan kualitas berita yang bagus. Nah, yang kedua di dalam proses perencanaan yang jangan Anda lupakan itu adalah riset ya. Riset data, karena untuk menghasilkan sebuah topik yang bagus, yang menarik, dan tidak melakukan pengulangan terhadap berita yang sudah diangkat oleh orang lain, maka lakukan riset sederhana. Anda baca koran, Anda baca artikel, Anda baca media online terkait dengan topik kita, kemudian kita olah. Kira-kira topik apa yang baru yang bisa kita angkat, yang akan maslahat bagi masyarakat ya. Itu di dalam proses perencanaan. Nah, kemudian di dalam proses riset data itu kita juga melakukan di dalam perencanaan berita, selain riset topik ya, kita juga meriset kira-kira narasumbernya siapa. Maka riset narasumber secara sederhana itu kita lakukan. Siapa kira-kira orang yang kredibel, siapa kira-kira orang yang punya otoritas untuk ditanya tentang topik tersebut. Nah, narasumber juga bisa saja tidak hanya yang dua tadi, bisa saja orang yang populer seperti artis misalnya. Nah, kenapa artis? Biasanya media memilih artis hanya untuk pelengkap ya, untuk membuat berita itu lebih ringan gitu. Misalnya kita mengangkat tentang banjir gitu. Nah, kalau ilmuwan, kalau pejabat itu ditanya yang serius terkait dengan fakta itu, terkait dengan solusi, maka artis itu kita tanya tentang pengalaman mereka, terutama artis-artis yang pernah kebanjiran ya. Nah, berita itu akan menjadi menarik karena berbagai pihak itu dilibatkan. Narasumber yang serius, narasumber yang harus bertanggung jawab, dengan narasumber yang punya popularitas ya. Itu jadi riset narasumber, kira-kira siapa yang paling layak untuk berkomentar tentang itu. Nah, ketika berbicara tentang siapa yang paling punya otoritas, itu adalah orang yang punya kewenangan. Kita tidak peduli dia itu pandai, kita tidak peduli dia itu tidak pandai ya, yang penting dia itu punya jabatan yang bertanggung jawab terkait dengan peristiwa tersebut ya. Nah, setelah itu Anda melakukan proses yang disebut dengan news hunting itu ya. Oke, cukup Ya, Pak. Oke, tolong bisa dipahami oleh teman-teman nggak? Halo? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Alhamdulillah bisa, Pak. Insya Allah, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih buat semuanya. Mudah-mudahan kita semua sehat dan Allah memberikan rezeki bagi kita dan keluarga kita semua ya. Amin. Amin ya Allah. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, selamat